Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Saya yakin kalian sedang berbahagia karena sudah menyelesaikan pendidikan kalian di sekolah dasar dan sekarang sudah menjadi siswa SMP Negeri 4 Blitar. Anak-anakku, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan dulu, nama saya Yani Ekowati. Kalian bisa memanggil saya Bu Yani. Pada kesempatan saat ini kita akan membicarakan tentang cara belajar efektif. Anak-anak, sebagai manusia, sejak lahir sampai usia yang kalian jalani sekarang ini, kalian sudah selalu mengalami proses belajar. Banyak sekali proses belajar yang dialami oleh manusia sejak lahir. Misalnya, kalian belajar berjalan waktu kecil, kalian belajar makan waktu kecil, kalian belajar berbicara, belajar apa saja sampai usia kita sekarang ini. Anehnya, banyak orang yang selalu berpikiran negatif tentang belajar. Begitu mendengar kata belajar, mereka sudah muncul pikiran bosan, pasti melelahkan, pasti bikin stres. Hal itu tidak akan terjadi kalau kita tahu bagaimana cara belajar yang efektif. Mau tahu? Ayo kita bahas satu persatu. Kalau selama ini kalian merasa bahwa sebagai pelajar kalian punya kewajiban belajar, tolong jangan dianggap hanya sekedar kewajiban. Yang pertama, kalian harus merasa butuh belajar, bukan sekedar tahu bahwa kalian punya kewajiban belajar, merasa butuh. Kalau orang sudah merasa butuh, maka dia akan mencari kebutuhan itu. Kalau kalian sudah merasa butuh belajar, maka kalian secara tidak sadar akan merasa ingin ketemu dengan apa yang disebut kegiatan belajar. Dengan merasa butuh, maka kalian akan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Dengan bersungguh-sungguh, maka apa yang kalian pelajari akan lebih mendalam dan hasilnya lebih baik daripada sekedar kalian merasa wajib. Yang kedua, jangan tegang dengan istilah belajar. Enjoy saja, nikmati saja. Sayangi kata belajar itu. Seperti kalian menyukai sesuatu. Misalnya, kalian menyukai tentang kegiatan olahraga, maka kalian setiap saat ingin melakukan kegiatan itu. Tapi kalau kalian menyukai belajar, setiap saat kalian akan kangen melakukan kegiatan belajar. Nah, yang ketiga, carilah cara yang menyenangkan kalian. Misalnya, kalau kalian yang suka mendengarkan musik, silakan kalian belajar sambil mendengarkan musik. Asalkan konsentrasinya tidak pada musik itu, musiknya sebagai background saja. Musik ini bisa meningkatkan mood kalian untuk belajar. Selanjutnya, kalian jangan malu bertanya. Anak-anak, ada pepatah bahwa orang yang malu bertanya akan sesat di jalan. Kalau kalian menemukan sesuatu yang tidak kalian pahami atau materi pelajarannya tidak kalian pahami, jangan ditunda. Jangan ditunda. Bertanyalah kepada orang yang kalian anggap bisa memberikan penjelasan atau bisa memberikan jawaban. Nah, ini berkaitan juga dengan langkah belajar efektif selanjutnya, yaitu manfaat
kalau orang yang memiliki sifat introvert atau tertutup, kadang kesulitan untuk bertanya kepada seseorang. Maka kalian bisa bertanya pada fasilitas yang ada. Sekarang ini zaman modern, banyak sekali fasilitas yang bisa kalian manfaatkan. Kalau zaman dulu, zaman ibu dulu, kami kalau tidak berani bertanya kepada manusia, bertanyanya kepada buku. Tapi sekarang kalian sudah dekat dengan internet. Internet akan membawa kalian ke manapun untuk mencari ilmu apapun. Kalau kalian tidak bisa bertanya kepada seseorang, bertanyalah ke Google, ke internet. Ada trik yang membuat kalian tidak bosan untuk belajar atau tidak merasa belajar itu menyiksa otak. Kalau kalian mau belajar sendiri, tidak bersama teman, tidak berkelompok, cobalah cara ini. Yang pertama, tentukan target, topik, atau materi yang harus kalian pelajari, yang harus kalian kuasai. Silakan baca selama 25 menit, baca saja 25 menit. Setelah membaca 25 menit materi tersebut, kalian boleh istirahat 5 menit. Istirahatnya mungkin minum, mungkin makan camilan, atau bergerak sebentar, atau beralih ke ruang lain untuk mencari suasana yang beda. Setelah 5 menit, baca kembali materi tersebut. Dibaca. Ulangi ini sampai 4 kali. Kalau kalian sudah mengulangi ini selama 4 kali sampai 4 kali kegiatan yang sama pada materi yang sama, kalian boleh beristirahat 15 menit. Berkaitan dengan ini anak-anak, langkah berikutnya yang seharusnya kalian lakukan bersamaan dengan langkah tadi, yaitu ingat, jangan pernah menghafal materi pelajaran. Jangan menghafal, tapi ketika kalian membaca, cobalah untuk memahami. Saya yakin kalian akan mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Ya, anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak yang membuat pikiran pelajar kadang merasa stres, merasa jenuh, merasa capek untuk belajar, itu biasanya ada sistem kebut semalam. Berbagai materi pelajaran, berbagai bab dipelajari semalam karena mau ulangan. Itu salah, jangan dilakukan, tidak boleh ya. Belajar sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi senang harus dilaksanakan setiap saat, dilakukan setiap saat, dicicil ya, dicicil. Buatlah jadwal, atau kalau seorang pelajar formal pasti dapat jadwal dari sekolah, bukan? Ikuti jadwal tersebut. Pulang sekolah, sebelum kalian bermain atau sebelum kalian tidur, setelah cuci kaki, cuci tangan, sholat, ganti baju, makan, baca apa yang kalian dapat tadi. Dibaca saja, tidak usah membebani pikiran. Apa yang kalian dapat dari sekolah tadi. Nah, setelah itu silakan istirahat. Malam hari ada waktu tentunya. Silakan baca yang untuk besok. Baca saja materi yang akan diajarkan besok, agar pada saat guru menyampaikan materi itu di sekolah, memori kalian tidak nol, tapi sudah punya modal. Begitu guru menyampaikan sebuah kata atau istilah tentang materi pelajaran tersebut, maka channel yang ada di dalam otak kalian langsung nyambung, smart ya. Itu nanti akan membuat kalian mudah memahami materi pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah.
Nah, ini juga berkaitan dengan trik selanjutnya. Anak-anak biasanya ditanya, kamu suka pelajaran apa? Saya suka pelajaran ini. Saya tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Saya tidak suka pelajaran matematika. Itu membunuh kreativitas kalian. Ya, anak-anak ingat, jangan pernah tidak menyukai pelajaran apapun. Kalian pemuda, kemampuan berpikir kalian luar biasa. Otak kalian masih segar, semangat kalian masih luar biasa, kekuatan kalian sedang di puncak-puncaknya. Maka kalian mempelajari apapun cukup. Di sini masih sangat luas ruangnya. Semua pelajaran, semua ilmu harus kalian sukai. Dengan menyukai, maka kalian tidak akan pernah menghindari. Dengan menyukai, maka kalian ingin terus mempelajari. Dengan menyukai, maka kalian akan belajar dengan senang. Langkah intelek selanjutnya, ketika kalian belajar, upayakan kalian membuat peta konsep atau kalian kenal selama ini ringkasan. Mungkin ringkasan bisa berupa rincian, bisa berupa bagan untuk membuat kalian mudah mengingat apa yang kalian pelajari. Ringkasan itu juga akan mempermudah kalian untuk mengulang apa yang kalian pelajari. Ya, dengan mengulang-ulang kembali tanpa bosan, maka secara tidak sadar ilmu itu akan melekat dalam memori kalian. Yang tidak kalah pentingnya, jangan pernah putus asa. Kalau sekali, dua kali, tiga kali kalian mempelajari sesuatu masih gagal memahami, ulangi lagi, repeat and repeat again. Materi itu harus kalian tes sendiri, jangan menunggu gurunya tes, jangan menunggu bapak ibu guru memberi ulangan. Tapi kalian harus mengetes kemampuanmu dari apa yang kalian pelajari. Silahkan kalian berlatih menjawab soal-soal. Tidak sulit mencari soal sekarang. Silakan dibaca soal-soal yang ada di buku, dicoba menjawab, kemudian dicoba mengoreksi sendiri dengan mencari di kumpulan materinya. Kalau di internet biasanya ada soal-soal yang ada kunci jawaban, itu lebih enak. Tapi menjawabnya jangan melihat kunci jawaban. Setelah dijawab, silakan dikoreksi dengan jujur. Kalian akan bisa mengukur sampai di mana tingkat belajar yang sudah kalian jalani. Ya. Nah, yang paling penting anak-anak, usaha kalian dengan berbagai cara tadi akan menghasilkan maksimal kalau mendapatkan ridho Allah. Maka dari itu jangan lupa berdoa. Anak-anak, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, pembicaraan kita hari ini, saya ingin kalian mengoreksi diri untuk meningkatkan kualitas hidup kalian kaitannya dengan belajar. Silakan dituliskan bagaimana cara belajar kalian selama ini. Satu ya. Yang kedua, tuliskan juga, jelaskan dari cara belajar yang kalian terapkan selama ini, bagaimana hasilnya. Yang ketiga, kalau hasilnya bagus, apa rencana kalian berikutnya? Kalau hasilnya kurang bagus, apa rencana kalian berikutnya? Ada 3 ya. Silakan jawabannya dikirim ke email SMP Negeri 4 Blitar. Terima kasih atas perhatian kalian anak-anak. Semoga kalian tetap semangat. Kalian memang benar-benar siswa yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.